Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan mengisahkan alur cerita film dari Schindler's List yang dirilis pada tahun 1993. Kali ini pembawaan kita juga agak sedikit berbeda dari biasanya, karena film yang akan kita ceritakan kali ini sedikit mengandung bawang merah. Film ini berlatar pada Perang Dunia Kedua, mengisahkan tentang pertempuran moral dari tokoh utama yang bernama Oskar Schindler sebagai orang Jerman yang seharusnya membenci orang-orang Yahudi. Schindler digambarkan sebagai karakter yang tamak dan manipulatif. Akan tetapi hal tidak terduga terjadi ketika Schindler melihat kekejaman Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Film ini menggunakan presentasi hitam putih hampir di sepanjang ceritanya agar terasa lebih dekat kepada nuansa kelamnya saat itu. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Sabri merona merabona meraboisai boire priagofen. Berawal dari diperlihatkannya satu keluarga Yahudi yang sedang beribadah dan berdoa. Dan setelah berdoa selesai, perlahan-lahan lilin yang berada di sana meredup dan membawa kita ke nuansa hitam putih. September 1939, saat itu Jerman sudah berhasil menginvasi Polandia. Orang-orang Yahudi dari pelosok desa dan kota diwajibkan mendaftarkan diri untuk pindah ke kamp konsentrasi yang dibangun oleh Jerman. Hari-hari terus berlalu dan kurang lebih 10.000 keluarga mendaftar setiap harinya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Oskar Schindler. Oskar Schindler merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Cekoslovakia. Misinya datang ke Polandia saat itu adalah membangun sebuah pabrik logam untuk memproduksi peralatan makanan. Schindler adalah pria yang tamak dan manipulatif. Dia pandai dalam mengambil hati seseorang. Dengan kepribadiannya itu, dengan mudahnya Schindler mendekati para perwira Nazi untuk melancarkan visi dan misinya datang ke Polandia saat itu. How you doing? No. Setelah berhasil masuk ke lingkaran para perwira Nazi, Schindler mendatangi kantor Judenrat. Judenrat adalah dewan Yahudi yang bertanggung jawab untuk menyusun daftar pekerjaan, makanan, tempat tinggal, dan tempat untuk menyampaikan keluhan dari orang-orang Yahudi. Di sana, Schindler menemui seorang akuntan Yahudi yang bernama Ijak Stern untuk meminta bantuan. Schindler berkata kepada Ijak kalau dia akan membangun sebuah pabrik logam. Karena itu, dia butuh pendanaan dari komunitas investor Yahudi dan meminta Ijak menjadi manajer di pabriknya. Awalnya, Ijak menolak. Namun dengan keahlian manipulatifnya, Schindler berhasil membuat Ijak bergabung dengannya. Saat itu, setelah Jerman berhasil menginvasi Polandia, kondisi perekonomian di sana menjadi sangat buruk. Maret 1941 adalah batas akhir orang-orang Yahudi di Polandia untuk memasuki kamp konsentrasi yang disebut ghetto. Orang-orang Yahudi dipaksa keluar dari tempat tinggal mereka dan diwajibkan tinggal di ghetto. Jika menolak, mereka akan dieksekusi mati. Ghetto adalah tempat yang sempit dan sangat buruk. Mereka dipaksa untuk tinggal di sana. Ijak membawa teman-teman investor Yahudinya menemui Schindler untuk bergabung membangun pabrik Schindler. Schindler menjanjikan keuntungan yang sangat besar kepada mereka jika mereka bersedia untuk membantu. Setelah berdiskusi, para investor Yahudi itu pun setuju untuk ikut bergabung dengan Schindler. Hari demi hari berlalu, akhirnya pabrik logam Schindler selesai dibangun. Ijak mulai mencari para pekerja dari orang-orang Yahudi di ghetto. Ijak juga bertanggung jawab atas surat perizinan membuat kartu biru untuk mereka. Kartu biru adalah tanda bahwa mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Jerman sehingga mereka tidak akan diwajibkan tinggal di ghetto. Setelah itu, para pekerja mulai diberikan pelatihan dasar membuat peralatan makanan di pabrik tersebut. Ijak terus-menerus membawa sebagian orang-orang Yahudi di ghetto untuk dipekerjakan di pabrik Schindler. Sebanyak 350 orang Yahudi berhasil dipekerjakan Schindler di pabriknya.
Hari demi hari berlalu, Schindler pun mengirimkan surat ucapan terima kasihnya untuk para perwira Jerman yang sudah mengizinkan dia membangun pabrik di daerah kekuasaan mereka, dan mengatakan jika pabrik logamnya telah beroperasi penuh dan dirancang untuk kepentingan militer. I extend to you in advance my sincerest gratitude. Oskar Schindler. Keesokan harinya, Ijak membawa seorang masinis datang menemui Schindler. Masinis tua itu ingin berterima kasih secara langsung kepada Schindler karena telah memberinya pekerjaan sehingga dia tidak akan dipindahkan ke ghetto atau dieksekusi mati oleh tentara Jerman karena dianggap berguna bagi Jerman. Tetapi Schindler khawatir kepada pria tua itu karena dengan kondisinya yang hanya mempunyai satu tangan, Jerman akan menyadari kondisinya. Dan benar saja, tidak lama kemudian pria tua itu dieksekusi mati oleh tentara Nazi yang sedang mengawasi mereka membersihkan jalanan dari salju dengan alasan dia hanya memiliki satu tangan. I work for Oskar Schindler. A section worker for Oskar Schindler. Yes. Twice as. Setelah kejadian itu, Schindler juga mendapat kabar bahwa Ijak termasuk daftar pekerja yang sudah tidak dibutuhkan Jerman dan akan dipindah paksa ke ghetto. Mendengar kabar itu, Schindler bergegas ke stasiun kereta yang akan membawa para Yahudi menuju ke ghetto. Di sana, Schindler mengatakan kepada para petugas kalau Ijak adalah manajer pabriknya dan meminta mereka untuk melepaskan Ijak. Dengan bantuan para petugas, Schindler mencari Ijak di gerbong kereta yang baru saja akan berangkat dan sudah berjalan. Stern! 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 Stop the train! He's here! Stop the train! Alasan Ijak masuk dalam daftar pekerja yang tidak dibutuhkan Jerman adalah karena dia lupa membawa kartu birunya. Di ghetto, para investor Yahudi yang menjalin hubungan kerjasama dengan Schindler ternyata juga sudah tertangkap dan berada di sana. Habis manis, sepadi buang. Itulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan kondisi mereka yang sekarang yang sudah ditinggalkan oleh Schindler. Dan di sana kita akan diperlihatkan pimpinan tertinggi di ghetto, yaitu seorang perwira Jerman yang bernama Amon. Amon dikenal sangat kejam. Dia tidak segan-segan membunuh para pekerja Yahudi yang melakukan kesalahan kecil. Dan saat itu seorang insinyur Yahudi ditembak mati di antara para pekerja lainnya karena hanya melakukan kesalahan kecil. Shoot her. It will take. Pada Maret 1943, tentara Nazi melakukan pembersihan di ghetto. Tanpa alasan yang jelas, para tentara Nazi itu menembaki satu persatu orang-orang Yahudi yang tidak bersalah dan merampas harta mereka. Di rumah sakit, orang-orang Yahudi yang sakit lebih memilih meminum racun daripada harus mati ditembak oleh para tentara Nazi. Dan di saat yang bersamaan, Schindler yang sedang berkuda di sana melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman yang dilakukan oleh para tentara Nazi terhadap orang-orang Yahudi di sana. Namun Schindler hanya bisa terdiam. Setelah itu, kita diperlihatkan sesosok gadis kecil bermantel merah yang mencoba menyelamatkan diri dari kejaran para tentara Nazi. Gadis kecil itu dianalogikan sebagai harapan kehidupan yang berwarna oleh sang penulis. Pembantaian itu terus berlanjut hingga malam hari. Para tentara Nazi terus mencari orang-orang Yahudi yang bersembunyi dan membunuh mereka satu persatu. Setelah pembersihan di ghetto, pabrik Schindler berhenti beroperasi karena semua pekerjanya telah ditangkap dan sebagian dibunuh oleh tentara Nazi. Schindler menemui Amon yang merupakan perwira Nazi Jerman dan meminta izin kepada Amon kalau dia akan mendirikan pabriknya sendiri. Tetapi Amon mengatakan memberikannya izin tidaklah semudah itu dan Schindler memahami maksud Amon. Schindler menginginkan kebebasan di pabriknya dan Amon menginginkan uang dari Schindler. Amon mengatakan hal itu kepada Ijak agar Ijak menyampaikan maksudnya tersebut kepada Schindler. He wants his independence, but independence costs money. This you understand. Don't forget who you are working for now.
Suatu hari wanita Yahudi datang menemui Schindler dan memohon kepada Schindler untuk menyelamatkan kedua orang tuanya yang sudah lansia dengan mempekerjakan mereka di pabriknya. Karena seperti yang kita tahu, tentara Nazi akan mengeksekusi mati orang-orang Yahudi yang sudah lansia karena dianggap sudah tidak berguna untuk Jerman. Wanita itu berkata kepada Schindler kalau semua orang Yahudi menganggap kalau pabrik Schindler adalah tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Ternyata hal itu dikarenakan ulah Ijak yang selama ini diam-diam menolong teman-teman Yahudinya dengan mempekerjakan teman-temannya di pabrik Schindler. Mendengar itu, Schindler marah kepada Ijak karena hal itu akan membahayakan Schindler karena saat itu pabriknya sedang diawasi oleh Amon. Ijak pun bercerita kepada Schindler kalau Amon adalah orang yang sangat kejam. Dia baru saja membunuh 25 orang Yahudi hanya karena salah satu pekerja yang melakukan kesalahan kecil tinggal setempat dengan 25 orang itu. Mendengar itu, hati Schindler pun menangis. Schindler memutuskan menyelamatkan kedua orang tua wanita Yahudi itu dengan menggunakan jam mahal miliknya untuk menyuap salah satu perwira Nazi di ghetto. Dan disinilah awal dari perubahan kepribadian Schindler, yang awalnya datang dengan sifat tamaknya bertujuan mencari kekayaan, berubah menjadi sosok pemberi harapan kehidupan bagi orang-orang Yahudi. Jakob, Entrada Perlmann! Pada saat perayaan ulang tahun Schindler, dua gadis Yahudi datang ke pesta ulang tahun Schindler dan membawakan Schindler kue ulang tahun sebagai tanda ucapan terima kasih untuk Schindler dari para pekerja pabrik. Schindler pun menerima kue itu dan mengecup dua gadis Yahudi itu. Hal itu membuat Amon semakin heran dan bingung melihat sikap Schindler. Keesokan harinya di ghetto, para tentara Nazi melakukan pemeriksaan kesehatan ke orang-orang Yahudi. Di sana beberapa wanita Yahudi melukai ujung jari mereka agar mengeluarkan darah dan digunakan untuk merias wajah mereka agar mereka tidak terlihat pucat. Karena bagi mereka yang sehat akan diperbolehkan untuk kembali ke barak dan yang sakit dipisahkan dan akan diberangkatkan dengan kereta yang tidak diketahui tujuannya. Para anak-anak Yahudi juga dipisahkan dari anggota keluarganya. Namun ada beberapa anak yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi dari tentara Nazi. Tidak lama kemudian, Schindler datang ke sana dan menemui Amon yang sedang duduk santai melihat orang-orang Yahudi yang sakit yang akan diberangkatkan dengan kereta. Schindler tidak tega melihat orang-orang Yahudi yang berada di dalam kereta itu berdesakan kehausan hingga kesulitan untuk bernapas. Schindler meminta air kepada Amon untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi tersebut menggunakan selang pemadam api di sana. Melihat tindakan Schindler, Amon dan tentara Nazi lainnya malah tertawa dan mengatakan kalau Schindler sangat kejam karena mereka menganggap Schindler sudah memberikan mereka harapan untuk hidup. Tidak hanya itu, Schindler juga meminta para petugas untuk memberikan air ke orang-orang Yahudi itu setiap kereta berhenti. Dan untuk kesekian kalinya, Amon heran dan bingung dengan apa yang sudah dilakukan Schindler. Keesokan harinya, Schindler melihat serpihan-serpihan abu jatuh dari langit. Hal itu disebabkan oleh tragedi Hujowa Gorka yang terjadi pada April 1944. Hari itu adalah peristiwa pembakaran mayat 10.000 Yahudi yang sudah terbunuh di ghetto. Dan di antara mayat-mayat tersebut, ternyata gadis kecil bermantel merah yang sebelumnya kita lihat juga sudah tewas. Tentara Nazi bahkan memerintahkan orang-orang Yahudi sendiri untuk membakar mayat-mayat tersebut. Melihat peristiwa itu, hati Schindler semakin terpukul dan tidak kuasa menahan kesedihannya. Schindler memutuskan menggunakan seluruh uangnya untuk membeli orang-orang Yahudi tersebut, serta membangun pabrik di kampung halamannya dan mempekerjakan mereka di sana. Schindler dan Ijak menyusun daftar nama-nama orang Yahudi yang akan dibawa ke kampung halamannya, dan yang tercatat akan diberangkatkan dengan kereta menuju Cekoslovakia. The investors, I want all of them. Yes, sir. Children, all the children. How many? 400. More. Setelah semua daftar telah tercatat, mereka diberangkatkan ke Cekoslovakia. Mereka juga dipisahkan antara pria dan wanita. Masing-masing akan diberangkatkan dengan kereta yang berbeda. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kereta itu pun tiba di Cekoslovakia. Schindler menyambut kedatangan mereka dengan senyuman.
I know you've had a long journey. The train with the women has already left Płaszów. Welcome to Brünlitz. Tetapi kereta yang membawa para wanita ternyata menuju ke kamp Auschwitz, Jerman. Padahal itu bukan tujuan mereka. Ternyata hal itu sengaja dilakukan oleh salah satu perwira Nazi, karena Schindler bukanlah satu-satunya pengusaha yang membutuhkan para pekerja dari orang-orang Yahudi. Lagi-lagi Schindler harus menyuap perwira Nazi tersebut untuk mengembalikan para wanita Yahudi ke pabrik miliknya di Cekoslovakia. Setelah itu, para wanita Yahudi pun diberangkatkan kembali menuju ke Cekoslovakia. Di bawah ketetapan Departemen Bisnis, tidak ada satupun tentara Nazi yang mengawas diizinkan menembak mati para pekerja tanpa sebab. Karena itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Hanya Schindlerlah yang berwenang untuk menentukan hidup dan mati para pekerjanya. Jika ada yang melanggar, mereka akan dipenjarakan. Under Department W provisions, there will be no interference of any kind with production. So, there will be no summary executions here. For your cooperation, you have my gratitude. Di pabrik Schindler, para pekerja Yahudi sudah terbebas dari kekejaman para tentara Nazi. Bahkan mereka dibebaskan untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka. Setelah 6 tahun berperang, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Dan hal itu sekaligus mengakhiri kekuasaan Jerman di Eropa. Schindler mengabarkan hal itu ke orang-orang Yahudi di pabriknya jika perang sudah berakhir. Dan mereka bisa kembali ke kehidupan mereka dan mencari keluarga mereka yang masih selamat selama masa peperangan. I'm a member of the Nazi Party. The unconditional surrender of Germany has just been announced. At midnight, you'll be free and I'll be hunted. After which time, and I hope you'll forgive me, I have to flee. I ask us to observe 3 minutes of silence in memory of the countless victims among your people. Sebagai ucapan terima kasih, para pekerja membuatkan cincin dengan ukiran kutipan bahasa Ibrani dari Talmud, yang artinya siapapun menyelamatkan satu jiwa, menyelamatkan seluruh dunia. Schindler telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.100 orang Yahudi. Namun Schindler masih menangis menyesali hal itu. Jika saja dia tidak menghambur-hamburkan uangnya sebelumnya, dia bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi lebih banyak dari itu. I threw away so much money. I could have gone. Perang pun telah berakhir. Tentara Uni Soviet datang menemui para Yahudi yang selamat dan berkata kepada mereka bahwa mereka sudah dibebaskan. Amon dieksekusi hukuman gantung oleh tentara Uni Soviet karena tindakan kejahatan kemanusiaan dan kekejamannya terhadap orang-orang Yahudi. Film pun diakhiri dengan diperlihatkannya beberapa orang Yahudi yang telah diselamatkan oleh Schindler. Mereka menaruh batu di atas makamnya sebagai bentuk penghormatan untuk Schindler. Sepanjang durasi filmnya yang berlangsung selama 3 jam 15 menit yang lumayan membuat mata saya berkunang-kunang dan pinggang saya copot waktu saya membuat narasinya, kita diperlihatkan bagaimana kerasnya Oskar Schindler melindungi kaum Yahudi dengan caranya yang sangat halus. Atas jasanya itu, para pekerja Yahudi yang selamat tidak pernah melupakan Oskar Schindler sampai sekarang. Kalian juga jangan melupakan saya ya, yang sudah menceritakan film ini sebegitu emosionalnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jadikan pelajaran bagi diri sendiri untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena whoever save one life, save the world entire. Anjay, ngomong apa sih saya? Saya mantan kenangan terindah Anya Geraldine beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.